Capek gak sih lihat brand-brand ngerilis ponsel tapi pakai spek 4 tahun ke belakang? Lebih tepatnya pakai MediaTek Helio G85. Biar gak kelihatan usang ya, dikasih penyegaran gitu. Mulai dari RAM lebih besar lah, atau pakai fitur yang bisa dikibas-kibas layarnya lah, dan fitur gimmick lainnya. Yang membuat harganya tuh lebih mahal dibandingkan seharusnya. Namun sebenarnya MediaTek G85 tuh gak buluk, masih layak kok dipakai di tahun 2024 ini. MediaTek G85 untuk ponsel entry level tuh masih memumpuni, walaupun masih jaringan 4G, dengan catatan harganya tuh di bawah 1,5 juta dan gak ada fitur-fitur gimmick yang gak penting. Maka dari itu dengan MediaTek G85, saya sangat rekomendasiin Vivo Y03. Bukan karena harganya sembarang murah doang ya. Oke, lebih lanjut, mari aja kita obrolin dan review. Pertama bahas dulu kenapa murah gitu ya si Vivo Y03 ini. Pasti itu yang ada di benak kalian. Dikala ponsel-ponsel dengan MediaTek G85 yang baru dirilis tuh dia ada yang nyentuh 2 jutaan, ini cuman saya dapat tuh 1,33 juta ya. Dengan varian 4/128 GB di bawah 1,5 juta. Murah karena pertama ini nggak ada sensor sidik jari. Kedua, nggak ada NFC. Desainnya monoton, nggak ada fitur gimmick kayak kibas-kibas layar. RAM-nya 4 GB ya tadi. Dan nggak ada charger di kotak pembelian. Nah kalau kalian tuh udah males duluan ya denger si kekurangan yang ada, nggak usah maksain nonton ya. Namun, kalau kalian masih penasaran kenapa dengan kekurangan yang tadi tuh saya masih bisa rekomendasiin, lanjut nonton. Langsung masuk masalah desain nih, yang memang sekilas tuh ya mirip sama Vivo seri Y murah lainnya, tapi gak masalah karena tuh simple, clean, gak neko-neko. Dan yang paling terpenting ini punya sertifikasi tahan cipratan air dan debu, IP54, walaupun gak bisa diajak berenang. Walau gak punya sensor sidik jari pun buat saya gak masalah karena ada face unlock-nya. Overall sektor desain ini udah benar-benar simple dan memenuhi kriteria harga. Oh ya, dan gak lupa ini tentu masih ada slot microSD dan jack 3,5 mm, oke? Nah ketiga layar IPS nih. Walaupun murah ini, Vivo masih bekelin anti gores bawaan ya di ponselnya, udah nempel. Dan ada casing silikon juga. Nah, walaupun IPS dan resolusi HD+, ini refresh rate udah 90Hz. Jadi mulus ya animasinya saat digunakan. Selain itu, yang paling terpenting adalah 100% sRGB-nya. Mantap kan? Jadi warna yang ditemenin tuh benar-benar pas, nggak kusem gitu. Jadi kalau diajak nonton tuh udah enak ya, karena warnanya adem. Walaupun ya speaker mononya ya biasa aja gitu. Jadi walaupun bentuknya tuh kuno ya masih punya poni, resolusi HD+, namun setelah dicoba tuh fine-fine aja. Kebantu dengan warna dan refresh rate-nya. Selanjutnya fitur nih. Fiturnya emang basic banget ya, kayak split screen, smart sidebar yang buat permudah multitasking, notif history buat ngeliat history yang udah kehapus, ada game mode, ada cloning, aplikasi sosmed, kunci dan sembunyiin aplikasi, dan untuk penampilan ada simple mode buat permudah UI jadi ramah untuk orang tua, ganti tombol navigasi, dan ada color and style yang bisa nyesuaiin warna sistem dengan warna wallpaper. Udah itu aja fiturnya, dan itu tuh udah cukup ya bapak-bapak, ibu-ibu, udah cukup gitu. Ini OS-nya pun udah mantep sih, Android 14 dengan skin FunTouch OS 14. Karena inget ya, ponsel lain di harga 1 jutaan atau malahan 2 juta ke atas atau bahkan 3 jutaan, di tahun 2024 tuh masih ada yang Android 13 waktu pertama beli. Kan ketinggalan gitu. Nah selanjutnya ya, dengan fitur yang basic tadi, yang seadanya, yang gak ada yang spesial gitu. Sebenarnya itu tuh memperingan kinerja ponsel. Apalagi kan mengingat tadi RAM-nya cuma 4 GB dan penyimpanannya tipenya eMMC, bukan UFS, yang secara teori itu ya lebih lambat. Untuk penggunaan keseharian, multitasking, sosial media, ngetik, dan lainnya nggak ada masalah, walaupun RAM 4 GB beneran. Jadi Vivo membenamkan RAM 4 GB itu udah memperhitungkan kenapa. Karena ya gak banyak fitur, gak ada fitur gimmicknya pula. Kalau diajak nge-game ya bisa, tapi ya game casual. Kalau Genshin Impact ya jangan ngarep lancar jaya ya, nge-lag banget lah. Selama pemakaian paling yang ganggu di awal bloatware-nya sih, itu pun ya masih bisa dihapus. Lalu pas dipakai langsung ada notifikasi berita gak penting gitu ya di browser bawaan, tapi masih bisa disetting. Selebihnya udah cukup sih. Cukup menyenangkan, apalagi FunTouch OS 14 tuh semakin clean, makin enak dilihat, cukup solid. Walaupun gak janjiin update panjang ya, kayak di Samsung, namun di sini tuh punya garansi baterai sampai 3 tahun, mantep kan? Nah terakhir untuk sektor kamera nih, yang sebenarnya nggak ada hal menarik atau unik buat dibahas, tapi ya bukan berarti buruk. Cukup aja gitu buat dipakai keseharian dengan budget si ponsel. Nggak ada fitur yang spesial kayak yang dibahas di poin sebelumnya. Yang untungnya ya sama.
yaitu efek bagusnya performa jepret-jepret tuh gak ada nge-lag parah. Untuk video pun mentok di 1080p ya pasti. Pokoknya sekali lagi esensi experience kameranya tuh udah pas. Gak ada fitur gimmick yang gak penting, yang dimana bukan dalam artian buruk ya. Gak akan ngecewain di harga yang diberikannya lah. Ini rekaman kamera depan 1080p ya, 30 fps, tentu gak bisa lebih. Ya memang standar, cuman ya oke lah ya buat ponsel sejutaan. So, sekali lagi ya, ponsel MediaTek Helio G85 tuh nggak buluk, asalkan dikemas dengan fitur yang pas, nggak banyak gimmick yang jatuhnya harga jadi mahal. Vivo Y03 ini tuh udah pas ya. Buat saya kalau ada ponsel dengan spek mesin entry level, dibuat fresh dan lebih mahal ya fine-fine aja, asalkan diperbaiki atau ditingkatkan dari segi kualitas. Misalkan nih, fisiknya jadi tahan air, punya standar militer, atau dikasih garansi jaminan baterai awet sampai 3 tahun kayak di Vivo ini, dan hal lainnya. Tapi gak usah segala hal tuh ditingkatin atau diperbaiki ya, yang mengakibatkan harga tuh jadi membengkak jadi mahal. Gak perlu, cukup memperhatikan beberapa aspek aja ya, karena tetap mengingat kodratnya ya ini ponsel low end ya, speknya low end. Oke, jadi bukan segala saya tuh minta ditingkatin, gak gitu. Kalau software ya tadi ya, jangan malah dimainin gitu, jadi ada fitur kibas-kibas layar lah, ada katanya AI lah, atau juga dikasih fitur Dynamic Island kayak di iPhone. Pokoknya fitur-fitur gimmick atau penampilan yang nggak penting yang jatuhnya tuh bikin berat si kinerja ponsel. Nggak perlu lah gitu. Sehingga terakhir ya, di tengah berbagai ponsel yang dirilis baru-baru ini tapi pakai spek ponselnya tuh tahun lalu, Vivo Y03 ini adalah pilihan yang paling waras sih buat saya. Oke. Jadi sekian aja ya video review dan bahasan kali ini. Kalau misalkan kalian tuh masih bingung, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video review berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.